menyembahmu. Ku bersyukur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus Engkau, kudus, kuduslah Tuhan. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk kuberikan
semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang dihidupku. Berjaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, yang penolongku, yang dihidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
dan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Atas semua anugerah Tuhan bagiku. Atas semua anugerah Tuhan bagiku. Bapa, terima kasih di mana sampai saat ini kami masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana sudah banyak jiwa-jiwa yang terkena oleh virus corona. Tuhan, kami tidak bisa berkata-kata, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami yang mau serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan. Biarlah virus corona ini Tuhan cepat berakhir Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami juga Tuhan yang saat ini yang terbaring, yang isolasi di rumah, yang terkena virus corona. Biarlah Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan Tuhan. Juga kami juga berdoa Bapa untuk gereja-Mu Tuhan di Bojong Kamal. Biarlah gereja-Mu Tuhan menjadi gereja yang berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang berdatangan. Biarlah gereja-Mu Tuhan, gereja yang menjadi berkat bagi orang banyak. Biarlah jiwa-jiwa di sekitarnya Tuhan maupun di luarnya Tuhan, semuanya boleh berdatangan ke gereja Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan perpuluhan. Biarlah semuanya Engkau berkati berkali-kali ganda, berkali-kali lipat Tuhan. Juga Engkau berkati setiap keluarganya, baik usahanya, baik apapun Tuhan. Engkau Allah yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat firman-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi kesehatan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, baik itu bangsa kami, baik pun gereja kami, baik pun jemaat-Mu Tuhan yang ada di Bojong Kamal.
Dan saat ini kami tidak tahu Tuhan keberadaan mereka. Biarlah jemaat-Mu yang di Gereja Bojong Kamal semuanya diberkati, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. terima kasih atas cinta-Mu. Shalom saudara. Apakah saudara pernah pikirkan betapa enaknya kalau tidak ada kesulitan apa-apa? Saya pun sempat pikirkan seperti itu. Tapi tahukah saudara, kalau menurut sejarah manusia, tidak pernah tidak ada kesulitan. Kalau zaman dulu bagaimana? Zaman dulu semuanya baik-baik? Tidak. Justru zaman dulu pernah datang zaman es, sampai begitu banyak orang mati dan binatang tewas. Kalau pertengahan abad bagaimana? Pertengahan abad juga terjadilah yang seperti corona sekarang. Sehingga 2/3
dari jumlah penduduk jiwa di Eropa sudah tewas gara-gara satu jenis penyakit. Bukan hanya seperti itu, tetapi juga karena terjadilah perang domestik di negara masing-masing. Apalagi terjadi perang dunia yang pertama dan kedua. Selain itu, terjadi juga jajahan daripada negara-negara yang maju dan kuat, termasuk Indonesia, sudah pernah dijajakan. Akhir-akhir ini bagaimana? Apakah sudah hilang semua karena eranya sudah jadi canggih? Tidak kan? Justru terjadi krisis ekonomi dan juga apalagi yang virus-virus yang baru muncul lagi, yang berbagai varian virusnya terus menimpa dan menyiksa kita manusia. Seorang pendidik agama Buddha, yaitu Buddha sendiri, dia pernah katakan, kehidupan manusia ini adalah sengsara. Setelah lahir harus jadi tua. Ketika tua, kita pasti sakit. Setelah sakit, kita akan mati. Jadi setiap sirkulasinya, daur hidupnya kita manusia ini bisa dianggap sengsara saja. Betul, tanggapan dia sangat benar sekali. Betapa kita sulitkah, betapa kita tersiksakah untuk setiap hari. Orang kaya tidak? Tidak. Orang kaya pun ada pergumulan dia sendiri yang lebih berat daripada orang awam. Namun demikian, coba kita perlu simak apa yang dikatakan daripada Alkitab kepada kita. Alkitab terus katakan kepada kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Ini benar. Alkitab terus menegaskan tentang hal itu. Betapa kita dikasihinya oleh pencipta dunia ini. Hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memikul kelemahan kita. Alkitab katakan dia memikul kelemahan kita. Segala jenis penyakit kita. Segala jenis dosa kita. Bahkan kematian kita. Itu pikulin oleh Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita hidup sebagai anak Allah dalam kemuliaannya. Itulah tujuan penciptaan kita manusia. Itulah tujuan kasih Allah. Supaya kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Supaya kita hidup dalam keindahannya. Tapi saudara-saudara, ini bukan berarti kita langsung jadi orang kaya raya. Atau usaha kita cepat jadi sukses sekarang. Pasca perang Korea Selatan dan Utara, waktu itu semua ekonomi masyarakat Korea sudah hancur semua. Sudah hilang semua jenis pekerjaannya. Hilang makanan. Makanan tidak ada. Uang pun sudah jadi kering. Orang tua kami, apa yang mereka lakukan? Hanya lakukan saja untuk cari pohon-pohon. Supaya dapat dikupaskan kulitnya untuk membuat bubur. Itu pun syukur kalau bisa makan 1 kali sehari. Begitu sulit sekali, tersiksa sekali seharian orang Korea pada waktu itu. Tapi saudara, bisa bayangkan apa yang dilakukan daripada ibu-ibu yang di Korea. Di antara mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka bangun pagi, kemudian carilah nama Tuhan. Supaya dapat diberkati, supaya dapat dipulihkan. Setiap hari sambil mereka setiap hari mencari Tuhan. Wajahnya tidak muram lagi, wajahnya tidak pucat lagi. Melainkan menjadi terang, bahkan bersinar kepada orang yang lain. Memang tetap tidak ada pekerjaan, memang tetap tidak ada uang untuk membeli makanannya. Namun demikian, bagi mereka muncullah harapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka hingga mengatasi hari demi hari. Kepada bangsa Israel yang sedang hilang negaranya, bahkan dijajah oleh orang Mesir, diperaskan, ditindaskan. Meskipun mereka bekerja keras, tapi tetap jadi budak. Anak cucu pun nasib mereka tetap jadi budak daripada orang Mesir. Itulah nasib mereka. Tidak bisa mengkomplain, tidak bisa dapat dikonseling. Tidak ada satu tempat pun yang bisa dapat dihiburkan bagi mereka. Mereka pikirkan, daripada mereka hidup selama-lamanya sebagai budak, lebih baik mati. Tapi waktu itu, datanglah perkataan daripada Tuhan. Bahkan datanglah sebuah perintah daripada Tuhan. Di dalam Yehezkiel
pasal 16 ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Di sini katakan seperti ini, maka aku ini Tuhan kan, aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Engkau ini bangsa Israel. Jadi Tuhan sudah melihat apa? Bangsa Israel menendang-nendang kakinya dengan kondisi berlumuran darah. Apa artinya? Seorang bayi yang kecil sudah dibuang setelah dilahirkan daripada mamanya. Mama sendiri yang buang. Apakah kita bisa bayangkan nasibnya bayi itu? Kepada bayi itu tinggal dia mati. Tidak ada pilihan lain bagi dia. Tapi justru waktu itu datanglah firman Tuhan kepadanya. Aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Berlumuran darah pun, kamu harus hidup. Inilah perintah Tuhan. Meskipun kita pikirkan lebih baik mati sekarang, karena tidak ada harapan buat besok. Tapi justru waktu itu datanglah perintah Tuhan, kamu harus hidup. Sebab hidup yang kekal daripada Tuhan akan diberikan kepada kamu. Sebab harapan yang teguh itu akan diberikan kepada kamu. Jadi kamu harus hidup meskipun sekarang kamu rasain sengsaranya. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7 sangat menjelaskan dengan baik tentang hal ini. Di situ katakan seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini artinya kondisi yang kita alami sekarang. Ekonomi sudah goncang dan usaha kita macet, hilang harapannya buat besok hari. Tapi justru Alkitab katakan harta ini, hidup yang kekal daripada Tuhan itu, yang harapan yang kekal yang Tuhan berikan, itu sudah ditaruhkan di tengah kita. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita pikir, kalau kondisi ekonomi kita sudah jadi baik, kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa mempunyai harapan yang baru. Tetapi Alkitab katakan, justru kekuatan itu datang dari Tuhan, bukan berasal daripada situasi, kondisi, lingkungan kita. Lalu ayat ke-8 dikatakan seperti ini dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Haleluya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita setiap hari mengalami kematian. Tapi anehnya, daripada kita sendiri, ini kelihatannya harapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang lain melihat kita, kondisi kita sudah jadi hancur. Layak kita angkat tangan, layak kita mundur, layak kita lebih baik mati. Tapi anehnya, justru kita dapat dikuatkan karena Allah kita berikan hidup yang baru, berikan kekuatan yang baru, penghiburan yang baru. Namun demikian, begitu seringkali kita bisa sempat melupakan hal itu. Tapi sayangnya, ada saatnya kita melupakan total sekali bahwa kita sudah diberikan kekuatan yang baru yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Yaitu kapan? Pada waktu kita matokin uang itu memutuskan segala hal. Di dalam Injil Markus pasal 10, di situ diceritakanlah tentang seorang pemuda. Orang muda ini sangat rajin, sangat semangat akan Tuhan. Sejak kecil dia terus melakukan 10 hukum serta firman Tuhan yang lainnya. Saking merindukannya, maka dia datang kepada Yesus dan nanyakan, bagaimanakah bisa dia memperoleh hidup yang kekal? Waktu itu Yesus jawabin kepada anak itu, supaya anak itu harus menjual semua harta dia dan bagikan kepada orang miskin. Kemudian boleh ikuti Yesus. Setelah dijawabin daripada Yesus, anak muda itu kembalilah ke tempat semulanya sambil kumuli. Kita katakan karena dia punya banyak duit. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sempat pikirkan, oh itu dia, Tuhan begitu mau merebutin
uangku. Gereja minta uang dulu. Tapi saudara, jangan lupa, kita harus membahas dengan jelas Alkitabnya. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat ke-21 dikatakan seperti ini. Coba lihat di sini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Memang Tuhan katakan seperti itu supaya dia harus menjual semuanya. Tapi saudara coba lihat di bagian A, di bagian depan awalnya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Pentingnya motivasinya. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu kepada anak muda? Karena dia mengasihi orang muda itu. Menurut Tuhan, mau menghadiahkan hidup yang kekal sesuai permintaan dia. Karena dia begitu mengasihi orang muda itu, dia mau memberikan solusi terbaik bagi dia untuk mencapai tujuannya. Bagi orang muda itu, solusi yang terbaik bagi anak itu harus jual harta miliknya. Sebab anak itu diperbudakan oleh harta milik dia, oleh duit. Meskipun dia begitu rajin dan semangat mengikuti agama. Saudara-saudara, kita harus ingat dan mendengar dengan serius perkataan Tuhan. Apabila Tuhan mengatakan sesuatu, apabila Tuhan menyuruh sesuatu kepada kita semua, janganlah kita pikirkan duluan, Tuhan mengganggu saya, Tuhan merepotin saya, supaya merugikan saya, Tuhan suruh yang itu, yang ini. Tidak. Apabila Tuhan menyuruh sesuatu hal meskipun yang singkat dan gampang dan sederhana, jangan lupa, itu semuanya untuk kita. Itu semuanya karena Tuhan begitu mengasihi kita supaya menatakan jalan yang terbaik. Tuhan menyuruh kita. Tuhan mengarahkan kita. Tuhan menasihati kita. Jangan salah paham tentang Tuhan. Tuhan membenci kita jadi kaya. Justru kalau kita membacakan Alkitab, di dalam Alkitab terus begitu menyaksikan bahwa Abraham sudah dapat diberkati bukan hanya secara rohani saja, tetapi juga secara fisik, secara jasmani. Betapa dia jadi orang kaya raya hingga dia memiliki 318 tentara di dalam rumahnya. Dia sendiri punya tentara khusus bagi dia. Bagi seseorang suka salah paham tentang Tuhan, seolah-olah Tuhan merebutkan uang dia. Tapi justru tidak. Justru yang jadi masalah bagi kita semua itu bukanlah apakah kita sudah memiliki sekian atau tidak. Melainkan yang jadi masalah itu apakah yang kita miliki. Apakah itu duit, apakah itu anak-anak kita, apakah itu hak yang lain, usaha yang besar. Itu sudah jadi patokan untuk memutuskan sesuatu hal. Apakah duit itu menghandle nasib kita atau tidak? Kita harus simak apa yang dikatakan daripada hati kita secara jujur. Apakah firman Tuhan itu, apakah iman itu, apakah kebenaran itulah menjadi satu-satunya patokan di dalam kehidupan kita, atau duit kita, untung kita, sukses kita. Dan yang kedua, ada saatnya juga kita bisa melupakan total bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya kekal kepada kita, yaitu sikap keras kepala. Ketika kita berkeras kepala, waktu itu juga kita menghilangkan hidup yang kekal daripada tangan kita. Maka kita bisa katakan keras kepala adalah dosa. Benar, bisa jadi dosa. Kenapa? Karena gara-gara keras kepala itu bisa juga menghancurkan diri sendiri. Tetapi bukan hanya diri sendiri saja, tapi justru orang yang lain juga dia rusakin. Dia rugikan, dia hancurkan. Ada contoh yang terkenal, saudara juga tahu dia, udah kenal, yaitu Firaunnya Mesir. Ketika Musa datang minta supaya dia lepaskan bangsa Israel, tapi dia tidak mau. Pada waktu itu awalnya memang semua menteri-menteri dia juga udah sepakat. Mereka satu hati, mereka tidak mau lepaskan budaknya. Tapi waktu itu datanglah malapetaka bagi mereka. Datanglah musibah. Bukan hanya 1-2 kali, tetapi 10 jenis musibah menimpa tanah Mesir. Semakin lama, semakin begitu banyak menteri-menteri datang kepada Firaun supaya lepaskan bangsa Israel. Tetapi bagaimana respon dan tindakan daripada Firaun sendiri? Dia tidak mau. Begitu dinasihatin, begitu diminta, dipermohonkan daripada bawahannya. Bukan hanya bawahan saja, tapi justru masyarakat dia begitu meminta, memohon kepada Firaun, biar Firaun lepaskan bangsa Israel. Tapi dia sendiri tidak mau. Kenapa? Karena keras kepala. Dia tidak mau kalah.
Kita tahu apa yang terjadi. Bukan hanya ekonomi saja. Bukan hanya tanah mereka saja hancur. Tetapi justru semua sulung daripada seluruh tanah Mesir itu jadi tewas. Penuhlah tangisan-tangisan yang begitu dahsyat di atas tanah Mesir. Gara-gara keras kepala, gara-gara bersikap keras kepala daripada satu orang, yaitu raja, yang tersiksanya masyarakat. Saudara-saudara harus hati-hati. Siapapun sudah jadi seorang kepala, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pemerintah kota, ataupun di dalam komunitas. Jikalau mereka bersikap berkepala keras terus, anggotanya yang tersiksa. Jikalau saudara-saudara juga pernah sempat dengar bahwa saudara kadang-kadang keras kepala, saudara harus hati-hati supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak binasa meskipun kita percaya kepada Yesus. Bisa juga. Meskipun kita percaya kepada Yesus, meskipun kita rajin melayani Tuhan, tapi kita bisa jadi binasa jikalau kita tetap menjaga bersikap keras kepala. Supaya kita tidak jadi binasa gara-gara keras kepala, semestinya kita harus berlatih untuk mentaatinya, untuk jadi lemah lembut. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan dengan baik-baik. Apabila kita mendengarkan nasihat orang, usulan orang yang lain, permintaan orang yang lain, pendapat orang yang lain yang beda dengan saya, coba kita latihan untuk mendengarkan, untuk mentaati, untuk mengikuti pendapat itu. Tapi sayangnya, yang jadi binasa, pintar mengikuti perkataan orang yang binasa, sedangkan bodoh mengikuti perkataan orang yang hidup. Kita harus berlatih supaya kita jadi berendah hati, bukan keras kepala. Dan berikutnya, ada saatnya juga yang membuat kita melupakan kekuatan Tuhan, yaitu perasaan kita. Di manakah kita dihandle dan terseret oleh emosi kita. Waktu itu kita lupa total harapan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat ke-25 sebagai ayat yang terakhir untuk menutupi kitab Hakim-Hakim. Di situ ada sebuah kalimat yang sangat menarik. Saya mau bacakan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada waktu baru pertama kali saya bacakan firman Tuhan ini, pada waktu saya masih muda, saya sempat pikirkan, wah, ini betapa indahnya semua bangsa Israel enggak usah, tidak perlukan hukum, tidak perlukan peraturan, undang-undang, dan lain-lain. Karena mereka bisa melakukan sesuatu yang baik, yang benar, tanpa perintah pemerintah. Tapi justru tidak, ini bukan arti seperti itu. Tapi justru arti yang ini adalah semua orang, mereka nekat sekali. Karena tidak ada raja, tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan, makanya semua orang melakukan sembarangan saja sesuai dengan keinginan sendiri, sesuai dengan emosinya dia sendiri. Maka di dalam Hakim-Hakim ada banyak kasus yang dicantumkan yang tidak masuk akal, yang tidak rasional, dan yang tidak moral. Itu yang dicantumkan di situ. Kenapa? Karena pada waktu itu begitu sering kali terjadi. Sebab semua orang melakukan sesuai dengan emosi mereka. Mereka melakukan sesuai dengan kebenarannya sendiri. Asal mereka pikirkan ini pantas, mereka lakukan. Pas jadi kacau kan? Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada kebenaran Tuhan. Maka 1 Samuel pasal 3 ayat pertama dikatakan seperti Samuel yang muda itu menjadi pelayanan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Dia sudah dititip di rumahnya Eli. Tapi di sini coba simak. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Apa artinya? Waktu itu firman Tuhan tidak didengarkan oleh orang yang percaya. Kenapa? Karena hatinya sudah dimakan. Hatinya sudah terseret sesuai dengan emosi mereka. Kebenaran sendiri mereka. Siapa yang sudah menyerahkan hati dia termakan oleh emosinya. Lalu dia senang untuk melakukan tindakan sesuai dengan emosi dia. Dan dia membenarkan diri. Awas, dia sedang menyembah berhala. Meskipun dia katakan dan dia yakin sendiri bahwa dia orang Kristen yang sejati. Tidak.
Karena dia sekarang mementingkan emosi diri sendiri, perasaan diri sendiri daripada kebenaran Tuhan, daripada janjinya, daripada komitmennya. Saudara-saudara, setiap awal tahun, semua gereja mendirikan beberapa orang pelayan supaya mereka melayani Tuhan dan melayani jemaat. Tetapi tahukah saudara, tidak semua orang yang ditabiskan pada waktu itu mereka rajin melayani. Justru mereka melayani diri sendiri untuk memuaskan emosi mereka, untuk memuaskan perasaan mereka sesuai dengan kebenaran diri, sesuai dengan emosi diri. Kadang mereka melayani, kadang mereka mundur, kadang mereka berhenti, kadang mereka asik, kadang mereka mendukung, kadang mereka menghakimi. Apakah mereka melayani Tuhan? Atau dia sedang menyembah berhala akan perasaan diri sendiri? Jikalau komitmen kita bolak-balik terus gara-gara emosi kita, jiwa dan roh kita tidak bisa bertumbuh. Awalnya karena asik, kayaknya semakin bertumbuh, tapi sebentar lagi dia akan mentok. Karena hilanglah gambar kemuliaan Allah daripada dirinya sendiri setiap saat dia ikut-ikutan emosinya. Maka kita putus sekali, kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Makanya betapa pentingnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa terus supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Matius juga dikatakan seperti ini kan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang saudara dan saya juga bisa juga jatuh ke dalam pencobaan. Bisa juga terseret oleh emosi kita. Justru betapa seringkah, ya kan? Tapi saudara-saudara, apa bedanya antara orang yang tidak berdoa dan berdoa? Setelah kita jatuh ke dalam emosi, setelah kita dimakan oleh emosinya dan melakukan tindakannya. Tapi setelah itu, bagi orang yang sudah berdoa, dia bisa sadar. Apakah dia kemarin sudah berkeras kepala atau tidak? Apakah dia sudah melakukan dengan patokannya duit atau tidak? Apakah dia kemarin hanya ikut-ikutan emosi dia atau tidak? Tapi orang yang tidak pernah berdoa, dia tidak sadar. Meskipun dia melakukan sembarangan saja sesuai kebenaran sendiri, tapi dia tidak sadar. Karena tidak sadar, dia tidak bisa bertobat. Karena tidak tahu, karena tidak sadar apa yang dia bersalah. Ada juga satu hal yang lain yang harus kita pikirkan supaya kita tidak hilangkan kekuatan Tuhan, yaitu omongan kita. Khususnya omongan yang bodoh. Ketika kita obrol sama orang yang lain juga putus sekali hikmatnya, bijaksananya. Apakah gara-gara perkataan ini, apakah gara-gara omongan ini, si A bisa dapat disakiti, atau keluarganya dia akan dihancurkan atau tidak? Apakah gara-gara perkataan saya nanti timbulkan kekacauannya atau tidak? Jikalau tanpa pemikiran seperti itu, kita langsung aja mengeluarkan omongan-omongannya untuk omongin orang yang lain, itu juga bisa jadi dosa. Kenapa? Karena gara-gara perkataan kita, sebuah keluarga bisa jadi hancur. Betapa bahayanya lidah kita. Justru kebodohan itulah yang mendatangkan perselisihan. Justru kebodohan itu bisa mendatangkan kekacauan. Kebodohan itu bisa menimpakan luka batin kepada orang yang lain. Maka kita bisa katakan kebodohan itu mendatangkan dosa. Hati-hati saudara. Tuhan tidak mungkin katakan kita tidak ada masalah karena kita tidak sadar. Karena kita tidak dengan sengaja kita katakan. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan katakan apa tentang hal itu. Injil Matius pasal 12 ayat ke-35 sampai ke-37 katakan seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Sekarang Yesus terus jelaskan tentang apa yang baik, apa yang jahat. Kebaikan dan kejahatan. Dia terus bandingkan dua hal ini supaya dia menjelaskan betapa kejamnya akibatnya itu. Ayat 36,
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan yang keluar dari mulut kita itu tidak akan hilang, tidak akan lenyap di tengah udara. Jangan salah paham saudara, semua ungkapan-ungkapan, meskipun itu sia-sia, meskipun itu tidak dengan sengaja, meskipun itu tanpa tujuan, si A, si B. Tapi Alkitab katakan, dengan ucapan kita dapat dibenarkan. Dan dengan ucapan kita, bisa juga dapat dihukum. Jangan membiarkan lidah kita mengeluarkan kata-kata yang bodoh, yang tidak berbijaksana, hingga omongin orang yang lain. Bukan hanya kita hilang kekuatan daripada Tuhan, tetapi juga kita dapat dihukum. Saudara-saudara, kerinduan Tuhan ialah kita hidup di tengah masa sengsara, di tengah masa sesak seperti ini. Supaya kita hidup, supaya kita harus hidup, meskipun berlumuran darah pun, supaya kita harus hidup. Hari ini pun Tuhan tetap memberikan kekuatan yang baru. Tuhan tetap mengalirkan aliran-aliran yang hidup kepada kita, serta harapan yang baru buat esok hari. Jadi usahakanlah untuk memandang Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan terus. Supaya sinar kemuliaan Tuhan memantulkan kita. Sehingga sinar kemuliaan itu tembus kepada orang yang lain. Pantulin kepada orang yang lain. Tapi jika kita berbalik daripada Tuhan, berbalik daripada sinar kemuliaan Tuhan, kita hanya lihat dan memandang keras kepala kita, keinginan kita, keenakan kita, emosi kita, kepintaran kita, apa yang kita miliki saja, semakin sinar kemuliaan Allah itu merosot, tinggal wujudan seekor binatang saja di tengah kita. Saudara-saudara, sekarang saya ajak saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan dan berdoa sekarang. Betapa seringkali kita memberi alasan gara-gara kebodohan saya, tidak dengan sengaja. Aku lakukan, aku omongin orang, aku mengingkari janjinya, aku mengingkari komitmennya, tidak dengan sengaja. Saudara-saudara, sekarang kita berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan remukkan sikap hati keras kepala kita, supaya Tuhan kupaskan kebodohan daripada Tuhan, supaya kita harus cuci tangan, harus basuh tangan daripada pola hidupnya sesuai dengan emosi kita. Kita harus berdoa supaya aliran yang hidup mengalir ke tengah-tengah kehidupan kita itu, supaya sinar kemuliaan Tuhan penuhi kita, hingga pantulkan sinarnya kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada komunitas kita. Mari saudara, kita berdoa sama-sama sambil diiringi musiknya. Kita berdoa dengan bersuara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, oh Tuhan. Kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari semua angkat tanganmu, katakan tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hari ini kami baru sadar
Bukanlah siapa-siapa yang memacetkan kehidupan kami. Bukanlah orang yang lain, si A, si B itu menghancurkan nasib saya. Tetapi justru gara-gara kebodohan saya, gara-gara kebebalan saya, gara-gara sikap keras kepala daripada saya ini, gara-gara emosi saya ini, gara-gara penyembahan berhala akan duit itu saja. Itulah yang menghancurkan saya dan menyiksakan keluarga saya, menyiksakan komunitas saya. Tuhan, kasihanilah kebodohanku. Hanya pun Engkau berkati kami semua yang ikut ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati numpangan tangan-Mu dan membukakan mata rohani kami, sehingga kami bisa sadar apa yang sedang kami lakukan di hadapan-Mu. Apakah hal itu mendatangkan yang hidup atau yang mati, yang binasa? Kupaskan dan angkatlah semua kebodohan kami, dan remukkanlah sikap keras kepala daripada kami. Biar sinar kemuliaan Engkau tetap tembus kami. Biar kekuatan yang Engkau berikan, biar aliran air yang hidup tetap mengalir dan membagikan hidup yang kekal kepada orang yang lain. Dan apabila kami sudah jatuh ke dalam pencobaannya, tolonglah aku, biar aku sadar apa yang aku salah, supaya aku bisa berbalik dan kembali lagi, supaya datang kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat dengan iman. Mari angkat tangan dua-duanya. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa kita, dan anugerah yang besar daripada Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan sama-sama, amin. Bagimu pujian.